أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah akan kita mulai pembacaan kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang menjadi salah satu kitab syarah terbaik daripada kitab Matan Abi Suja', dasar atau matan daripada kitab-kitab standar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kitab Kifayatul Akhyar memiliki nama lengkap Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar. Makna Al-Kifayah sendiri adalah mencukupi. Lafaz Al-Khiyar jamak daripada khair yang bisa dimaknai manusia terbaik. Jadi secara keseluruhan makna kitab ini seakan-akan dimaksudkan sebagai kitab yang isinya sudah mencukupi orang-orang baik yang ingin belajar agama. Kitab ini terkadang disebut dan disingkat menjadi Al-Kifayah. Hanya saja penyebutan kitab ini perlu hati-hati. Pasalnya di kalangan mutaqaddimin, jika disebut Al-Kifayah, persepsi mereka adalah Kifayatun Nabih, Kifayah An-Nabih, karya Ibnu Ar-Rif'ah, yang merupakan syarah dari kitab At-Tanbih karya Asy-Syirazi. Jadi perbedaan kedua kifayah harus diperhatikan karena sering terjadi kesalahan pemahaman tentang penyebutan kifayah di kalangan penuntut ilmu. Penyebutan Al-Kifayah yang tujuannya adalah Kifayatul Akhyar itu jika disebut sesudah masa Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni, yaitu pada 829 Hijriah. Nah, kitab Kifayatul Akhyar dikarang Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Orangnya berbudi luhur, ramah kepada murid-murid, senang beruzlah, berwibawa. Beliau bukan hanya sekedar ahli fikih, tetapi juga ahli hadis. Di antara karyanya terkait hadis adalah takhrijnya kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Namun sayangnya kitab ini belum tuntas. Beliau mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum selesai mentakhrij hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian sasaran beliau dalam menyusun kitab Kifayatul Akhyar yang diterangkan oleh beliau sendiri adalah, yang pertama, orang yang punya tanggungan yang tidak ada kesempatan untuk bermulazamah dengan ulama. Nah, ini sasaran beliau. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang punya tanggungan, yang tidak punya waktu untuk aktif bermulazamah dengan ulama. Maka tujuannya penyusunan kitab ini adalah untuk mereka yang tidak punya waktu karena sebab tanggungannya yang banyak, yang tidak sempat berbagi waktu dengan ulama, maka disusunlah kitab ini. Dan yang kedua sasarannya adalah bagi orang salik, yaitu ahli ibadah yang fokus ke ibadahnya. Artinya bukan fokus ke ilmu. Karena itulah meskipun kitab ini berbentuk syarah, tetapi isinya ringkas, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Kitab ini ditulis bukan untuk para ulama yang berniat tabahur atau mendalami dan menguasai tuntas. Nah, jadi tujuannya tadi untuk orang yang tidak punya waktu, kemudian bagi mereka yang fokus dalam ibadah, bukan untuk fokus tuntas mengkaji kitabnya, ilmunya. Nah, kitab ini merupakan kitab syarah daripada Matan Abi Suja' atau yang disebut juga dengan Ghayah Al-Ikhtisar, Ghayatul Ikhtisar, atau orang lain juga menyebutnya Al-Ghayah Wat-Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja' atau At-Taqrib atau Al-Ghayah. Matan Abi Suja' merupakan matan termasyhur dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalam mensyarah kitab Kifayatul Akhyar, Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, hal yang menonjol yang dilakukan beliau adalah memberikan dalil dan ta'lil setiap kali menyajikan hukum.
Al-Hisni adalah ahli hadis. Karena itu wajar jika beliau cukup piawi, cukup handal, cukup mahir dalam menyebutkan dalil-dalil hadis pada saat mensyarah kitab ini. Karena beliau di samping ahli fikih juga ahli hadis. Perhatian beliau terhadap hadis cukup tinggi. Dalam satu kasus fikih, terkadang beliau menyebut lebih dari satu dalil, dan dalam satu hadis kadang beliau menyebut sejumlah variasi riwayatnya. Beliau juga menyempatkan diri untuk menjelaskan sejumlah lafaz hadis jika dipandang terasa asing. Seperti syarah beliau terhadap ucapan Nabi, taribat yaminuk. Tak lupa juga beliau menjelaskan takhrij hadis, membicarakan sanad dan matanya, dan seringkali juga membincangkan kualitas hadisnya. Ini menunjukkan betapa mahirnya beliau di samping fikih dan juga hadis. Sehingga kita temukan dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, beliau uraikan, beliau sampaikan kepada kita ada hadis-hadis, dalil-dalil hadis dengan sesuai dengan hukumnya yang ada dalam fikih. Nah, kemudian hampir setiap masalah hukum yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar senantiasa disertai istidlal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi beliau sampaikan kepada kita sumber-sumber hukum semuanya dari Sunnah, Al-Quran, Ijma' dan Qiyas. Kadang satu kasus hukum disebutkan lebih dari satu. Memang kajian terhadap kitab ini diharapkan sudah mencukupi seorang penuntut ilmu sehingga tidak perlu membaca kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Itu harapan beliau. Karena sudah beliau paparkan kepada kita secara gamblang, secara profesional. Sehingga kita tidak perlu lagi membaca kitab-kitab yang panjang seperti Kifayatul Nabi karya Ibnu Rif'ah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karya Al-Juwaini, Bahrul Madhab karya Ar-Ruyaini, dan lain-lain. Terhadap kitab-kitab hadis hukum juga diharapkan tidak diperlukan lagi setelah kita membaca kitab Kifayatul Akhyar. Ya, ini meskipun kitab ini berbentuknya kecil, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tetapi sudah menyajikan, sudah memberikan sajian yang sangat bagus untuk kita, sehingga harapan beliau setelah kita baca kitab Kifayatul Akhyar ini, kitab-kitab yang panjang itu sudah beliau sampaikan di dalam ini isinya. Nah, kemudian selain mensyarah secara sambil, lalu Al-Hisni juga sepintas juga beliau sempat mengkritik beberapa kelompok orang di zamannya. Beliau mengkritik satu jenis sufi yang tidak pernah mempedulikan undangan orang saleh maupun orang fajar. Artinya semua didatangi dan beribadah dengan cara bermusik. Al-Hisni memandang mereka dipermainkan setan sebagaimana anak kecil dipermainkan bola. Beliau juga mengkritik sebagian qadi di zamannya yang menerima suap. Al-Hisni memandangnya sebagai asyaddul fusaq, yaitu orang-orang yang fasik terparah. Iya. Nah, sumber utama Kifayatul Akhyar adalah Raudatul Talibin karya An-Nawawi. Kitab An-Nawawi ini menjadi referensi ulama dan menjadi referensi utama beliau. Selain Raudatul Talibin, referensi yang lain dipakai juga karya Imam Asy-Syafi'i, Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, Mukhtasar Al-Buwaiti karya Mukhtasar Al-Buwaiti, Al-Khisal karya Al-Khaffaf, Mukhtasar Muzani At-Talkhis karya Ibnu Al-Qas, Al-Ifsah karya Al-Hasan At-Tabari, Jam'ul Jawami karya Ibnu Ifris, At-Taghrib karya Al-Qaffal Asy-Syafi'i, Fatawa Al-Qaffal Al-Furuq karya Abdullah Al-Juwaini, Ta'liq Abu Thayyib At-Tabari, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Al-Ibanah karya Al-Furani, At-Taliqah karya Qadi Husain, At-Tanbih karya Asy-Syiraji, Asy-Syamil karya Ibnu As-Sabbah,
Tatimmatu al-Ibanah karya Al-Mutawalli. Nihayatul Matlab karya Imamul Al-Ghazali. Al-Mustadhhir karya Al-Qaffal Asy-Syashi. At-Tahdhib karya Al-Baghawi. Fatawa Al-Baghawi. Az-Zakhair karya Al-Makhzumi. Al-Bayan karya Al-Imrani. Al-Istiqsa karya Al-Marani. Al-Amali karya Ar-Rafi'. At-Taznib karya Ar-Rafi'. Asy-Syarhul Shaghir karya Ar-Rafi'. Asy-Syarhul Kabir karya Ar-Rafi'. Syarah Musnad Asy-Syafi'i karya Ar-Rafi', dan masih banyak yang lainnya yang beliau sampaikan, yang beliau sajikan kepada kita, sehingga harapan beliau setelah kita membaca kitab ini tidak diperlukan lagi membaca kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang panjang. Selain itu juga kitab ini menjadi sumber data penting untuk mengetahui ikhtilaf asy-syaikhan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ya, kalau disebutkan syaikhan dalam fikih, maka maksudnya adalah Imam Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau disebutkan syaikhan dalam pelajaran hadis, maka maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Nah, insyaallah nanti akan kita baca kitab Kifayatul Akhyar mulai daripada bismillah sampai dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.